Liren ini lebih ke sepatu yang berkualitas dari Li-Ning, tapi dia tidak digunakan para pemain NBA. Hello bowlers, balik lagi di channel Head Shoes Indonesia. Siapa yang bilang kalau Way of Fate adalah sepatu terbaiknya dari brand Li-Ning? Kalau menurut saya sih itu udah ketinggalan zaman ya. Apalagi kalau buat Anda yang udah nyobain Liren. Nah ini kali ini saya akan mereview Liren 4 volume 2 dan ini sepatu yang enak banget. Dia pendek, traksinya bagus, kemudian juga dia empuk banget. Mirip-mirip sepatu Kobe Bryant ataupun GT Cut 1. Jadi buat Anda yang penasaran dengan sepatu ini sebelum melakukan pre-order, simak video ini sampai selesai. Nah, kemungkinan besar Anda mendapatkan sepatu ini dengan melakukan pre-order dari luar negeri karena Li-Ning gak rilis di Indonesia. Untuk detailnya kita bahas dulu. Kalau boxnya mirip banget sama Liren yang ketiga, kita udah bahas. Dan buat Anda yang pengen tahu reviewnya, klik link yang ada di atas. Ini boxnya kayak gini. Kemudian ada tulisan kayak gini juga. Lalu di belakangnya ada sizing kayak gini. Oke, di depan nih ada logonya Liren kayak gini. Lalu kalau di dalam papernya polos, gak ada apa-apa lagi. Dan secara keseluruhan sih ini boxnya kecil ya. Jadi kayaknya kalau Anda misalnya lagi pelesiran ke Cina gitu, nemu toko Li-Ning bawa sepatu ini langsung, kayaknya nggak ada masalah karena boxnya nggak membuat koper Anda berat. Oke, langsung ke sepatunya. Sepatunya ada logo Lirennya di bagian tengah sini. Kemudian ada logo lagi di bagian belakang. Li-Ning di bagian samping mirip seperti generasi yang sebelumnya, tapi kalau dibanding generasi yang sebelumnya ini tampak lebih mahal karena yang generasi sebelumnya itu walaupun harga sepatunya mahal tapi tampilannya B banget. Bahkan sebagian orang nggak tahu kalau Liren itu adalah salah satu kasta tertinggi sepatu basketnya Li-Ning. Oke, selanjutnya ada logo lagi di bagian insole kayak gini. Lalu ada tulisan prolog di sini. Dan model keempat ada di bagian depan sini. Yes, ini bahannya juga terlihat lebih baik. Jadi untuk secara keseluruhan saya beri nilai 9 dari 10. Oke, kita bahas traksinya. Ini salah satu yang terbaik yang pernah saya coba. Sepatu ini nggak ada slip-slipnya, bahkan saya udah pakai di lapangan yang licin banget. Ketika melihat orang pakai Air Jordan slip, kemudian Luka Doncic juga slip, saya menggunakan sepatu ini bisa tetap lari-lari dengan kencang. Untuk transisi juga nggak ada masalah, kayak gini. Dan kita lihat ya, traksinya agresif banget. Bagian depan sampai ke bagian bawah ini pola herringbone-nya benar-benar agresif. Walaupun ini juga translucent, kita lihat, kita pegang-pegang kayak gini, ini juga tebal. Jadi kayaknya kalau Anda main di lapangan outdoor beberapa kali aja nggak bakalan ada masalah. Paling-paling ya dia gampang kotor aja kayak gini nih. Ini udah saya gunain yang kelima kalinya dan terlihat banyak banget debu yang menempel. Mungkin kalau ingin lebih maksimal lagi, mending dibersihin dulu sebelum bermain selanjutnya. Oke, secara keseluruhan traksi yang menurut saya nggak ada kurangnya nih sepatu. Dan untuk guard cepat seperti saya, ini salah satu yang terbaik. Buat Anda yang bermain eksplosif juga nggak ada masalah menggunakan sepatu ini. Crossover kesana kemari jelas nggak ada problem berarti. Satu-satunya minus adalah yang tadi dia gampang mengangkut debu seperti ini. Oke, secara keseluruhan nilainya 9,7 dari 10. Ya, sekarang kita bahas soal bantalan dan ini mirip sama generasi sebelumnya, tapi bedanya dia terasa lebih empuk karena udah nggak ada lagi plastik yang ditanam di bagian tengah. Jadi lebih fleksibel juga dan sejak awal penggunaan udah langsung empuk, lihat deh.
Di bagian yang dicat ini juga bisa gampang banget dipencet-pencet gini. Kemudian profilnya di bagian belakang ini lebih tebal ketimbang di bagian depan. Tapi di bagian depan juga masih terasa. Uniknya dia core feel-nya dapat banget seperti sepatu basket Kobe Bryant. Tapi di satu sisi dia juga kalau lompat mendaratnya aman karena masih terasa meredam dengan baik. Impact protection-nya tergolong bagus untuk sepatu pendek. Jadi buat Anda forward eksplosif, guard eksplosif menggunakan sepatu ini jelas nggak ada masalah sama sekali. Mungkin satu-satunya masalah adalah ketika Anda bobotnya besar, misalnya di atas 100 kg, mungkin ini bukan sepatu yang cocok karena seiring penggunaan tentu busa-busa yang lembut seperti ini akan cepat menipis. Kemudian kita lihat juga insole-nya begitu empuk kayak gini. Ini sayangnya nggak bisa dibuka full karena dia dilem, dan di bawahnya ini ada mesh trouble. Jadi menyenangkan banget buat Anda yang main di lapangan yang panas ataupun misalnya lagi main di outdoor siang-siang tuh panas-panas gitu. Ini tetap akan membuat kaki Anda nyaman, tidak kegerahan. Secara keseluruhan untuk kestabilan juga bagus. Plastik di tengah ini benar-benar membuat kaki mendarat sempurna. Jadi saya suka dengan sepatu ini. Paling-paling masalahnya adalah digunakan orang yang bobotnya berat. Saya nggak tahu nih sekuat apa cushioning seperti ini. Nilai 9 dari 10. Buat Anda yang tertarik membeli sepatu ini, misalnya ingin melakukan pre-order, pilih aja true to size untuk yang kakinya regular. Sementara yang kakinya misalnya lebar, Anda sebaiknya pilih upsize sedikit karena karakternya agak lancip pada bagian depan dan dia ada plastik-plastiknya di bagian samping ini. Takutnya kurang nyaman saat awal percobaan. Nah, sekarang berlanjut ke bahan atas. Ini salah satu sepatu yang paling dingin yang pernah saya coba. Mau gunain kaos kakinya tebal sekalipun, mau pakai kaos kaki double juga kayaknya nggak bakal ada masalah. Anda lihat deh, di depan ini meshnya begitu berlubang kayak gini. Ini kalau misalnya kita masukin udara nih dari dalam, ini juga gampang keluar ke depan, bahkan ke samping-samping sini juga. Nah, ini yang tertutup cuman fuse material yang di ujung-ujung ini. Ini aja yang tertutup, sementara di bagian lidah bawahnya ini juga lubangnya banyak banget. Kemudian dia lidahnya kayak GT Cut 1, dipegang rasanya premium banget. Walaupun tidak terlalu tebal ya, tapi rasanya cukup karena dia ada paddingnya. Jadi kalau Anda ikat tali dengan kencang, ini tertahan di padding sini, nggak bikin kaki sakit. Ya, talinya standar aja, nggak ada tulisan apa-apa juga di sini. Dan secara keseluruhan juga tidak terlalu panjang ya. Jadi kalau emang pengen lebih rapih ya saya saranin ikat aja 2 kali. Tapi kalau mau ikat sekali juga sebenarnya udah nggak ada masalah. Dia agak kesat jadi nggak gampang kendur. Oke, di bagian samping-samping menurut saya paddingnya juga cukup aja, nggak berlebihan. Kemudian dia di bagian belakangnya lebih tinggi kayak gini dan membuat tumit terasa terdesak ke bawah karena di bagian bawahnya ini lebih longgar gitu ya. Ada bolongan gitu untuk membuat tumit jadi masuk ke dalam situ. Oke, secara keseluruhan ini sepatu mencirikan sebagai sepatu mahal dengan banyaknya ventilasi, tapi untuk durability terutama buat Anda yang mainnya kasar gitu, Anda kakinya juga lebar banget, suka gerakannya cepat, ini kayaknya juga durability-nya menurut saya masih kurang. Saya belum tahu, mungkin aja kalau saya misalnya menggunakannya berpuluh-puluh kali baru terlihat ada kerusakan, tapi untuk saat ini sih untuk pemakaian kelima kali hanya lecet-lecet biasa aja kayak gini. Nggak ada masalah dan menurut saya satu-satunya kekurangan adalah ketika Anda bobotnya berat dan Anda bermainnya juga over eksplosif seperti LeBron James misalnya. Ini bukanlah sepatu yang cocok karena ini sepatu terlalu fleksibel. Secara keseluruhan bahan atasnya di angka 8 dari 10.
Berbicara kuncian untuk saya seorang guard yang memang lebih suka lari ketimbang lompat-lompatan, ini udah nyaman banget. Sepatunya nih walaupun pendek dia ngunci tumitnya bagus banget. Kemudian ikatan tali juga membuat kaki kayaknya di tengah nih aman banget, apalagi dia fleksibel. Walaupun fleksibel dia juga terjaga dengan baik berkat shank plate di bagian tengah, torsional supportnya jadi lebih bagus. Di bagian belakang juga ada plastik penunjang kayak gini. Jadi aman banget, dan di depan kaki tuh nggak mudah meluncur karena di sini juga dipagari plastik lagi yang membuat saya nyaman untuk crossover. Ya, untuk ukuran sepatu pendek ini mungkin salah satu kuncian yang menyenangkan. Tapi untuk Anda misalnya lagi-lagi big man, orang yang bobotnya berat, menggunakan sepatu ini saya rasa Anda tidak akan merasa lebih aman ketimbang menggunakan LeBron 20. Yes, jadi sepatu ini masih terlihat over fleksibel kayak gini ya. Tuh, masih gampang ditekuk-tekuk. Ya udah, secara keseluruhan nilainya 8,5 dari 10. Oke, secara keseluruhan sampai kapanpun Liren kayaknya nggak akan bisa mengalahkan Way of Wade secara nama. Karena Way of Wade itu udah terkenal berkat Dwyane Wade juga. Sementara Liren ini lebih ke sepatu yang berkualitas dari lining, tapi dia tidak digunakan para pemain NBA. Mungkin beberapa kali pemain NBA terlihat menggunakan sepatu ini, tapi tidak ada yang membuat player editionnya. Oke, secara keseluruhan ini sepatu yang menyenangkan buat Anda yang pengen mencoba sepatu ini, nggak ada salahnya. Dan buat Anda yang tertarik membeli sepatu ini bisa pre-order ke headshoes.store. Anda juga bisa melihat banyak pilihan warna menarik lainnya, sizing beragam, dan juga harga yang beragam. Secara keseluruhan nilai sepatu ini menurut kami adalah 8,8 dari 10 penilaian Headshoes Indonesia. Jika Anda suka video ini jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisan komen di kolom komentar. Share video ini ke teman-teman kalian dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.